urip suksma sejati inggih kadang ingsun. Inggih kiblat sekawan gangsal palenggan. Inggih kakang kawah adiari-ari. Inggih kakang mbarep adiwurake. Sumangga kula aturi ngamping-ngampingi sarta anjejampang sak swajantra kula anggen kula nedya hambabar pusaka menika. Seorang pandai keris yang menekuni bidang metalurgi pembuatan keris dengan segala aspek esoteris. Sebelum membuat keris itu dia mengadakan sesajen-sesajen. Nama saya Basuki Teguh Yuwono. Saya lahir 11 September 1976 di sebuah desa Wonosari, Kecamatan Gunungrejo, Kabupaten Karanganyar. Saya lahir dari keluarga Jawa yang mendalami dan konsisten untuk melestarikan budaya spiritualis Jawa. Ke Basuki itu pada saat itu saya menginginkan mengembangkan salah satu yang diminati pada saat itu waktu di SMA warga itu dia seneng melukis, cuman ya kadang-kala ada event apa gitu dia mengikuti, tapi juga sering dapat ya prestasi, entah juara 2, entah juara 3, entah apa gitu, tingkat Jawa Tengah, tingkat nasional. Nah, setelah dia keluar dari SMA itu saya menginginkan masuk di perguruan negeri. Nah, pada saat itu gambaran saya ke STSI. Sebenarnya mulai terjun dalam dunia perkerisan itu semenjak saya kecil. Ketika kakek saya sering sekali diminta para tetangga, kemudian kerabat dan sebagainya untuk senantiasa setiap bulan suro itu membersihkan atau menjamas keris. Nah, dari situlah saya belajar sedikit demi sedikit untuk memahami sebuah keris. Baru kemudian pada tahun 95 saya masuk di ISI Surakarta. Pada saat itulah saya mulai dikenalkan bagaimana membuat keris. Saya melihat di studio ISI itu ada sebuah penempaan keris, dan saya melihat karya-karya di sana itu sangat fantastis. Setidaknya menurut cara pandang saya pada waktu itu adalah sebuah karya-karya yang begitu indah. Kemudian pada tahun 98, 99 ya, pada waktu itu saya mendapatkan beberapa beasiswa. Kemudian saya gunakan untuk riset membuat keris ini. Kemudian setelah saya lulus, tahun 99 akhir saya membuat tungku perapian sendiri di rumah. Kemudian di situ saya cukup leluasa membuat eksperimen. Pak Basuki banyak belajar tentang keris sejak S1 ya. Kemudian dia belajar teknik, kemudian banyak belajar tentang kerohaniannya, manfaat batinnya. Dari pengembaraan batin itu kemudian membawa keris itu menjadi sebuah pilihan dia. Kalau saya melihat perkembangan dia ya, perkembangan ilmunya, kemudian perkembangan wawasannya itu melesat luar biasa ya. Dalam kurun waktu berapa tahun ini kan melesat sekali ya, luar biasa. Seorang Basuki itu adalah seorang yang sangat gigih. Jadi dia mampu memaksimalkan tentang proses kreasinya ini.
yang dewanya api, biar pekerjaan itu bisa sukses dan selesai. Seorang empu ketika membabar sebuah pusaka yang jelas dia harus mengkondisikan jiwanya. Harus pada sampai tataran heneng, hening, awas, eling. Nah, dengan upacara, dengan olah batin dan keterampilan untuk melakukan pekerjaan itu dari segi artistik, dari segi seni rupa. Nah, itu seorang yang seperti itu dan telah dibaptis menjadi pendeta, itu yang disebut seorang empu keris yang lengkap. Proses-proses menjadi empu keris memang ada banyak tahap. Tahap yang paling umum dijumpai bahwa seorang empu itu pertama harus menguasai ilmu spiritualis, yang kedua dia harus menguasai ilmu anatomis, yang ketiga dia harus menguasai ilmu psikologi, yang keempat dia harus menguasai ilmu seni, yang keempat dia harus menguasai ilmu kanuragan dalam konteks menjawab keris-keris yang ergonomis untuk dipakai. Dia itu harus berkasta pandi dan syaratnya yang lain dia itu harus sudah mendalami spiritual, kerohanian dan mengetahui detail-detail yang ada dalam bilah-bilah perkerisan itu. Selain dia ahli tentang metalurgi, tentang besi pamor, macam-macam besi, teknik peleburan, teknik daripada membuat bentuk wangun atau dapur, juga ahli tenaga dalam. Bagaimana dia bisa melakukan hal-hal di luar nalar yang berbau mistik. Maaf ini kita sampaikan mistik, karena ini adalah budaya di Indonesia. Sebetulnya banyak yang harus disyaratkan, nggak hanya sekedar dia belajar teknik, tidak, tapi juga harus menempa dirinya, menempa batinnya, menempa jiwanya. Laku spiritualis dalam membuat keris ya, khususnya untuk menjadi seorang empu di sini ya, itu memang ada beberapa pentahapan sebenarnya, dan ada beberapa naskah yang sangat jelas menjelaskan bagaimana spiritualitas yang dibangun oleh seorang empu. Dan di sini pula yang membuat saya sangat tertarik kenapa saya terjun dalam konteks menjadi seorang empu atau menjadi seorang pembuat keris. Karena ternyata ada sebuah laku-laku spiritualis yang tertanamkan dengan sangat disiplin di situ. Bahkan naskah Dharma Kepandian menjelaskan bahwa ilmu menjadi seorang wiku atau ilmu keagamaan untuk menjadi seorang wiku, nah itu ilmu Brahmana, ilmu kesatria untuk membekali menjadi seorang raja atau pemimpin, dan ilmu kepandian atau kapandian atau ilmu seni tempa itu menjadi satu bagian dan ilmu yang dianggap suci. Ritual yang saya lakukan untuk pembuatan keris itu pertama waktu pemilihan bahan untuk membuat keris itu kita melakukan ritual dengan panjak-panjak dan mas bas. Sesudah itu di dalam pembuatan keris sebelum kita mulai kita berdoa dulu, minta kepada Tuhan Yang Maha Esa supaya nantinya keris yang kita buat bisa jadi sangat indah dan bagus. Kemudian dalam konteks spiritualis yang ditanamkan pada ajaran para empu, yang pertama adalah untuk membuat keris selalu dilakukan upacara awal atau wiwitan. Itu berupa sesajian, berupa banten-banten yang kita simbolkan sebagai satu bentuk harapan. Di sini yang perlu saya tanamkan bahwa yang namanya kita melakukan selamatan upacara wiwitan itu tidak ada nuansa musik sekalipun. Kita tidak memuja selain Tuhan.
Karena semua ubo rampe atau kelengkapan dalam sesaji itu adalah sebuah bahasa simbol dari harapan-harapan. Sebuah doa-doa yang kita visualkan menjadi kelengkapan-kelengkapan itu. Atau kelengkapan sesaji-sesaji itu. Saya contohkan misalnya, di situ ada daun kluwih, dari kata linuwih, bahwa apa yang kita akan lakukan itu mudah-mudahan memiliki kelebihan. Di situ misalnya ada cengkir gading. Ya harapannya adalah kencenging pikir, bahwa kita melakukan segala suatu pekerjaan itu dengan fokus dan serius dan lain sebagainya. Kemudian setelah upacara tirakatan wiwitan biasanya akan dilakukan dengan laku-laku lain. Biasanya dalam proses penempaan itu kita biasanya poso bisu, artinya tidak bicara yang tidak diperlukan dalam konteks membuat keris. Kemudian dalam setiap proses pembuatan keris itu juga ada laku-laku lain. Misalnya kita ada pantangan ya, bukan pantangan, orang Jawa sebenarnya tidak ada kata harus, tetapi seyogianya atau sebaiknya itu misalnya menghindari makanan yang berbentuk bulat. Contohnya kenapa berbentuk bulat? Misalnya buah semangka. Buah semangka itu banyak sekali mengandung air. Ketika kita makan, tubuh kita otomatis kadar airnya tinggi. Nah, ketika kita berhadapan dengan api secara langsung, itu ketika kita kena percikan akan mudah rusak ke kulit kita. Misalnya contohnya seperti itu. Nah, ini adalah sesuatu yang tertanam juga. Nah, kemudian dalam konteks membuat keris itu ada namanya tahap nyepuh. Nah, pada saat nyepuh keris itu kita juga akan menggunakan air-air khusus dari sumber-sumber air. Misalnya dari timur kita ambil dari Sendang Derajat di Gunung Lawu. Kemudian dari selatan itu kita mengambil dari Kayangan atau kadang-kadang dari Laut Selatan. Kemudian dari barat kita mengambil dari Alas Krendo Wahono. Kemudian dari sisi utara saya misalnya mengambil dari Sungai Cemoro dan sebagainya. Karena sumber-sumber air ini itu memiliki kandungan-kandungan yang berbeda dan memiliki dampak ketika keris itu disepuh. Misalnya air gunung akan membuat keris itu biasanya akan menjadi lebih liat. Air laut atau air yang mengandung garam menjadi lebih tajam dan lain sebagainya. Nah, di sisi yang lain, bahwa dalam konteks penyepuhan ini saya menggunakan air menunjukkan kiblat papat kali mau pancer. Yang saya ambil pancernya adalah sumber mata air dari rumah saya yang saya biasa gunakan untuk minum dan lain sebagainya ya. Itulah salah satu laku spiritualis yang juga saya lakukan dalam konteks membuat keris. Dan yang terakhir yang itu menjadi tradisi dalam keluarga saya, dan itu juga salah satu masukan dari kakek saya, setiap membuat keris setelah selesai kita kilap keliling kampung. Dan disitulah mudah-mudahan apa yang kita buat itu kita berdoa bersama-sama, kemudian kita kira bersama-sama, mudah-mudahan akan menjadi sebuah karya cipta budaya yang bermanfaat bagi pemiliknya ataupun bagi masyarakat secara umum. Itu secara sepintas proses ritual yang saya lakukan. Kalau menurut saya, ini keyakinan saya, memang Basuki seorang sudah bisa kita sebut bukris sesuai dengan perjalanan kehidupannya dan ahlinya di bidang perkerisan. Dan Bu mengatakan dia seorang jenius dalam hal menelisik budaya Nusantara. Terutama dia mengusulkan diri pada keris yang jarang dilakukan dengan orientasi yang sama dengan beliau. Yang ditanamkan oleh Empu Basuki sama saya itu yang pertama biar tetap jalan kerjaannya, taksunya biar tetap bagus, yang penting berbuatlah yang positif. Di samping itu mempertebal kepercayaan dan keyakinan. Karena yang dibabar oleh Empu Basuki itu lebih dan memang arahnya adalah keris pusaka ya. Yang jelas tidak meninggalkan pakem-pakem ya. Pakem-pakem itu jelas. Kemudian selalu mengedepankan yang namanya keris itu kan perpaduan dari 4 unsur. Ibu bumi bobok selain ibu bumi bobok akoso melibatkan 4 unsur energi ya. Keris itu ada Kosi Purosani, Kosi Mangangkang, Kosi Mangambal, Kosi Balitung. Itu sebenarnya suatu sinandi yang melambangkan bahwa keris itu ada unsur api, tanah, air, udara. Itu melambangkan 4 nafsu. Amarah, alwamah, supiah, mutmainah. Amarah itu api. Ya, kemudian alwamah itu tanah, ya.
kemudian Sufiyah itu adalah air, kemudian Mutmainah itu adalah udara. Kita terus mengharapkan Basuki bisa membina terus, dan sekarang dia kan banyak membina penempa-penempa. Dia kan anak muda, di samping memang binaannya kepada masyarakat luas berkerisan di Bali, dan juga dia kan seorang dosen berkerisan di ISI Yogyakarta. Itu yang terpenting, dia bisa untuk mengembangkan seni yang dia miliki kepada masyarakat luas, baik di Bali maupun di luar Bali, terutama di ISI Jogja. Peliharalah lokal genius budaya Nusantara. Nah, lebih mengkhusus terhadap metalurgi ilmu perkerisan itu sendiri. Harapan saya sebagai seorang seniman dan empu keris terhadap budaya perkerisan di Indonesia adalah di mana dalam diri saya memiliki harapan besar dunia perkerisan itu bisa kembali dinikmati dan bergulir dalam budaya nasional sekarang di era modern ini masih secara utuh. Di mana keris sebagai sebuah warisan budaya Nusantara, khususnya sebagai warisan budaya nenek moyang bangsa Indonesia ini, nilai-nilai luhurnya tidak luntur. Di mana nilai-nilai paling mendasar dalam dunia perkerisan adalah satu, sebagai sebuah warisan karya cipta budaya masa lalu, keris sangat lekat terhadap nilai-nilai spiritualitas. Yang kedua, keris selalu mencerminkan kehidupan manusia untuk senantiasa memiliki rasa tanggung jawab tinggi dan berdharma, dan memiliki kewajiban yang tinggi untuk memiliki jiwa nasionalisme terhadap bangsa ini. Yang ketiga, bahwa keris itu mencerminkan kehidupan manusia untuk selalu bersifat kesatria. Yang keempat adalah keris selalu menuntun kehidupan manusia untuk menjadi manusia yang sempurna. Nah, ini adalah sebuah nilai-nilai dalam dunia perkerisan yang mesti dikembalikan secara luhur, sehingga dunia perkerisan tidak hanya dipandang dalam satu aspek, misalnya dari aspek ekonomi saja, atau bahkan seringkali yang memprihatinkan adalah ketika keris dipandang dalam konteks kita terjebak sebagai sebuah benda yang mistik, sebuah benda yang gaib, sarana santet dan lain sebagainya. Ini mesti kita rombak dan kita luruskan pemahaman dari esensi dunia perkerisan itu sendiri. Tata nilai luhur, tontonan atas aspek estetik dan keindahan, serta tatanan bahwa dunia perkerisan itu ada etika-etika, dan itu mesti kita kembalikan.